Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hamzah. Saya dari Universitas Semarang, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya di kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kerukunan dan toleransi antar umat beragama Islam dengan Buddha. Kata pengantar, kita mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menembakkan nikmat rahmat dan hidayah sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang lurus dan benar. Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Semoga makalah ini dapat memberikan pemahaman lebih baik kepada kita semua, ya, terutama kepada pembaca, tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama Hindu dan Buddha. Tapi di sini kita lebih ke Buddhanya, ya, antara Islam dengan Buddha. Ucapan terima kasih dari saya kepada dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan makalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita masuk ke dalam intinya, ya, yaitu dari bab 1 pendahuluan dalam latar belakang, yaitu secara ringkas, secara rangkumannya, ya. Jadi arti pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama Islam ini dan persatuan dan kesatuan kerukunan hidup seluruh antara umat Islam dengan Buddha, tentunya dalam ajaran agama dan agama semuanya, dalam ajaran agama, maksudnya dalam ajaran agama Islam dan agama lainnya adalah suatu hukum peraturan hidup yang bersumber pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan yang Maha Satu. Akhir-akhir ini ketidakrukunan antar umat beragama dipicu oleh bangkitnya fanatisme, terus ada keagamaan yang menghasilkan berbagai ketidakharmonisan yang di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat sekitar kita. Terus dalam studi agamanya sendiri, secara umum agama Islam sebagai doktrin atau religi dan agama sebagai perilaku religiosity atau dibatikkan oleh para penganutnya. Pemisahan ini penting dilakukan sebagai upaya untuk membedakan ajaran agama berdasarkan kitab suci dan pemahaman umat terhadap teksnya atau kitab sucinya yang dimaksud. Yang pertama, agama diartikan sebagai seperangkat doktrin, kepercayaan atau sekumpulan norma dan ajaran dari Tuhan yang bersifat universal, mutlak kebenarannya, jadi pasti gitu. Sedangkan yang kedua berhubungan dengan penyikapan atau pemahaman para penganut beragama di luar sana terhadap doktrin dan kepercayaan ajaran Tuhan tersebut, yang tentu saja menjadi bersifat relatif dan sudah pasti akan kebenarannya. Itu pun menjadi nilai relatif karena setiap penyikapan terkait sosiokultural dan setiap lingkungan sosiokultural tertentu sama mempengaruhi pemahaman seorang tentang agamanya itu. Oke, dalam kajian sisiologisnya memilih, misalnya saya ini ambil dari referensi Emily Durkheim dari yang The Elementary, dari buku itu yang berjudul The Elementary Forms the Religious Life, ya, ini halaman 23 sampai 47. Dari Emily Durkheim tuh berbicara itu tentang membedakan istilah religion dan religious phenomena
Religi menunjukkan pada keyakinan atau dogma, sementara religious fenomena menunjukkan pada sikap mental dan perilaku keagamaan. Oleh sebab itu, perlu orang-orang yang menunjukkan diri sebagai manusia yang beriman. Artinya ya, dari yang kedua tadi yang disebut dogma atau religious fenomena, yaitu dari sikap mental dan perilaku keagamaan kita. Rukun dengan jadi manusia beriman dan beragama dengan taat, namun berwawasan terbuka, toleran, rukun dengan mereka yang berbeda agama. Di sinilah letak salah satu peran umat beragama dalam rangka hubungan antar umat beragama, yaitu mampu memberikan dengan setia, sungguh-sungguh, sekaligus tidak menunjukkan sikap fanatiknya terhadap agamanya dia yang dianut gitu. Dengan munculnya pengetahuan dan pemahaman terhadap agama-agama lain, itu dapat adanya kita sikap toleransi, pengertian terhadap agama lain. Jadi kita ada sikap tolerannya, jadi saling bisa menghargai satu sama lain gitu. Dan kerukunan hidup beragama itu mungkin dimungkinkan karena tiap-tiap agama memiliki dasar ajaran dan hidup rukun. Semua agama itu mengajarkan untuk senantiasa hidup damai dan rukun dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. Nah, apa sih rumusan masalahnya? Yaitu satu, bagaimana ajaran Islam dan Buddha memandang konsep toleransi dan hidup berdampingan. Yang kedua, faktor apa saja mempengaruhi terciptanya kerukunan antar umat Islam dan Buddha di masyarakat. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjaga serta memperkuat kerukunan antar umat Islam dan Buddha. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk menjelaskan makna kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, untuk memahami pandangan agama Islam dan Buddha mengenai pentingnya hidup rukun dan saling menghormati, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung terciptanya kerukunan antara umat Islam dan Buddha. Nah, tadi ada sedikit kepentingan tadi. Oke, kita lanjutkan. Terus dari tujuan penulisannya untuk menjelaskan makna kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, untuk memahami pandangan agama Islam dan Buddha mengenai pentingnya hidup rukun dan saling menghormati. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung terciptanya kerukunan antar umat Islam dan Buddha. Oke, kita masuk yang kedua, kerukunan menurut agama Buddha. Sendiri itu dari Ngaino Naim dalam bukunya Teologi Kerukunan, itu menjelaskan dari ini rangkuman saya ya, itu memasukkan kata teologi dalam kerukunan yang dapat diartikan bahwa teologi kerukunan adalah sebagai pemahaman keagamaan yang menghargai derajat kemajemukan agama-agama sehingga itu dapat mewujudkan kerukunan hidup dalam bermasyarakat. Nah, dalam nilai teologinya ini atau mencapai titik temu dalam keberagaman ini mengajak untuk meningkatkan keberimanan pada Tuhan dan membangun kesadaran bersama untuk melakukan perbuatan baik kepada siapapun. Ya, ini ada teologi kerukunan untuk menciptakan dan menjadikan agama meminjam istilah dari Dejam Anuri sebagai major social force sebagai landasan etis dalam kehidupan masyarakat modern. Sejarah perkembangan agama Buddha di tanah air juga ini syarat dengan upaya-upaya mewujudkan dan menjaga kelestarian hidup umat beragama. Kemudian yang dilaksanakan oleh Raja Asoka di India dan oleh Pujangga Besar Empu Tantular pada zaman kerajaan Majapahit itu, itulah salah satu alasannya mengapa kedua kerajaan ini berjaya. Jadi ada kisahnya sendiri dari dua itu. Kenapa bisa terciptanya kerajaan Majapahit pada saat itu. Raja Asoka dari India dan Raja Hayam di Majapahit. Jadi dari perbedaan agama itu jadi ada terjalin
silaturahmi jadi satu sama lain gitu. Jadi menciptakan hubungan yang baik di antara itu. Ini tentang teks kerukunan kitabnya. Kerukunan agama Buddha dalam sejarah. Jadi dalam sejarah itu kita langsung ringkas saja ya. Dari Upali Sutta ya, diceritakan bahwa semasa hidup Sang Buddha atau Niganta Nataputa, seorang guru besar dari sekte agama Jaina, mengutus Upali, seorang siswanya yang cerdik, pandai, dan berpengaruh di masyarakat untuk berdialog memperbincangkan tentang ajaran Buddha, yaitu hukum karma. Setelah berdialog cukup panjang, Upali memperoleh kesadaran bahwa agama Buddha tentang karma atau karma adalah yang benar. Nah, ini sejarahnya. Terus Upali kemudian memohon Sang Buddha untuk diterima sebagai muridnya. Sang Buddha menyuruh Upali untuk memikirkannya, karena Upali adalah murid dari guru besar dan ternama. Ia juga orang yang berkedudukan dan terpandang di masyarakat pada saat itu. Nah, akhirnya diterima sebagai umatku, sebagai muridku, dan harapan Anda tetap menghargai bekas agamamu dan menghormati bekas gurumu itu serta membantunya. Cukup panjang karena banyak juga kisahnya budaya ini sudah termasuk ringkas. Manfaatnya juga ada, baik sebagai hasil dari kerukunan merupakan tujuan dari kerukunan itu sendiri. Dalam hal ini jelaslah tidak ada kata-kata yang tidak untuk hidup rukun bagi umat Buddha sendiri. Satu, ada pada prinsip ajaran agama Buddha yang mengajarkan kepada umat Buddha untuk membebaskan diri dari penderitaan. Yang kedua, yaitu dengan dasar ajaran cinta dan kasih meta, dan kasih atau meta, dan kasih sayang atau karuna. Dan yang ketiga, yaitu dengan faktor kepribadian Pancasila yang ada di Indonesia ini. Mana toleransi dan kerukunan? Kalau menurut saya, bagi saya, yaitu istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu tolerance atau tolerantina dalam bahasa Latin. Merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama yang mayoritas dalam suatu masyarakat. Demikian masyarakat memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya. Namun namun demikian, kata toleransi masih kontroversi dan mendapat kritik dari berbagai kalangan. Nah, ini Islam sebagai agama rahmatalil alamin menjunjung tinggi konsep saling menghargai dan menghormati antar sesama. Antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama itu kalau bisa dibilang nggak mungkin gitu loh, akan lahir dari sikap yang tidak diinginkan gitu loh, dari masyarakat sekitar lah, atau dari orang tua kita sendiri. Mungkin kita tidak diinginkan di kayak fanatisme gitu, ada kayak gitu, fanatisme Buddha dan sikap tidak peduli, kan tidak mau. Inginnya tuh di agama itu anaknya itu atau orang itu mendapatkan sikap yang lebih baik, tidak ada fanatisme maupun sikap tidak peduli, semuanya peduli segala dari semua agama gitu loh, dari masyarakat juga gitu loh. Dan ada
atas hak keberagaman dan perasaan orang lain itu juga. Kerukunan menurut agama Islam itu ada dari surat Al-Imran ayat 104, itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatum yad'u la ilal khairi wa muruna bil ma'rufi wa hauna anil munkari wa unikahumul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Itu Al-Imran ayat 104. Ini ada penjelasannya. Terus kita lanjut di bagian Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa budu rabbakum waf'alu khaira la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Baik dari surat Al-Imran 104 maupun surat Al-Hajj ayat 77 menegaskan bahwa dengan mengajarkan kebaikan umat Islam akan mendapatkan kemenangan, karena kebaikan sebenarnya adalah senjata terbaik untuk mengalahkan orang-orang yang berakal, selama umat agama lain menggunakan akal mereka dan tanpa menebar emosi dan kebencian. Kerukunan dapat tercipta. Sadaqallahul adzim. Ini ada ayat lagi, Al-Imran 110. Nah, kita masuk di bagian ini, ada toleransi sebagai ajaran Islam. Kita baca yang bagian pentingnya ya. Jadi saya ada ambil dari Hamka, itu referensi dalam konteks Hamka itu. Jadi dalam toleransi sebagai ajaran Islam itu menafsirkan surat Al-Kafirun. Surat ini memberikan pedoman yang tegas bagi kita pengikut Nabi Muhammad SAW bahwasanya akidah tidaklah dapat diperdamaikan, tauhid dan syirik tidak dapat dipertemukan. Kalau yang hak hendak disatukan dengan batil, maka yang batil menang. Akidah tauhid tidak mengenal sinkritisme, artinya sesuai menyesuaikan, misalnya antara animisme dengan tauhid, penyembahan berhala dengan sholat, menyembelih binatang untuk memuja berhala dengan membaca bismillah. Ini dalam menafsirkan dalam surat Al-Kafirun. Oke, mari kita lanjutkan. Ternyata sudah sampai bagian penutup. Jadi kesimpulannya dari yang saya jelaskan semuanya tadi, yaitu dalam ajaran Buddha dan Islam memiliki kesamaan, yaitu mengajarkan kebaikan, tentunya dalam satu tujuan, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran Buddha mengenai cinta kasih kepada sesama manusia menjadi dasar kerukunan antar umat beragama, sementara Islam sebagai ajaran yang paling sempurna harus terdepan dalam segala kebaikan. Secara praktis memang tidak dapat dipungkiri keberadaan orang-orang yang ekstrim dalam beragamanya. Akan tetapi hal ini dapat dijadikan dalih untuk menyudutkan sebuah agama, landasan keyakinan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dasar utama dalam
menjadi dasar utama dalam pergaulan hidup antar umat manusia sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada saran dari saya sendiri itu dalam tadi tema kita dalam makalahnya tadi kerukunan antar umat beragama Islam dan Buddha, yaitu satu, mengembangkan pendidikan dan toleransi sejak dini, dua, menghindari ujaran kebencian dan provokasi, dan tiga, menumbuhkan sikap saling tolong menolong dalam kehidupan sosial. Itu adalah pustaka yang udah saya cari referensi juga. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.